Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah sepantasnya manusia mengawali setiap perbuatan dengan menebarkan kasih dan sayang. Saudara, ini Mr. Analisis dalam konten satu untuk semua, semua untuk satu. Saudaraku yang beriman, konten kali ini Mr. Analisis akan mengupas tentang kaitan dengan konten sebelumnya, yaitu keliru memahami apa itu agama dan keliru memahami apa itu kafir. Walau dalam isi dua konten sebelumnya sudah dipaparkan apa itu Islam, namun Mr. Analisis kali ini akan mengupas lebih luas lagi pengertian apa itu Islam. Saudaraku yang beriman, ada sebuah pemikiran sekaligus menjadi sebuah pertanyaan dari beberapa kalangan umat pengikut Nabi Muhammad SAW. Jika pertanyaan ini terjawab, maka pengertian makna sesungguhnya Islam akan terjawab dengan sendirinya. Apakah itu? Mengapa hanya umat pengikut Nabi Muhammad SAW saja yang menamai atau menyebut dirinya sebagai golongan Islam atau penganut agama Islam? Bukankah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa semua nabi yang diutus ke muka bumi ini adalah membawa ajaran Islam? Nabi Adam misalnya, yang digambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Kabil, yang tidak diterima. Dia, Kabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Lalu nabi-nabi lain seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, serta Nabi Musa dan Nabi Isa juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Saudaraku yang beriman, apa yang disampaikan ayat-ayat tersebut di atas jelas bahwa 25 nabi dan rasul yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam Al-Quran adalah semuanya membawa ajaran Islam. Lalu inilah menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa pengikut-pengikut nabi dan rasul tersebut tidak menamai atau menyebut dirinya penganut agama Islam, seperti halnya yang dilakukan oleh
pengikut Nabi Muhammad SAW. Apakah para nabi dan rasul tersebut tidak pernah memproklamirkan Islam kepada pengikut-pengikutnya? Mister Analisis mencoba mencari tahu dari para narasumber, ahli ibadah, beberapa ustaz, dan beberapa hadis maupun buku-buku Islam. Ternyata hasilnya bukan hanya para nabi dan rasul terdahulu yang tidak memproklamirkan diri kepada pengikut-pengikutnya, namun Nabi Muhammad SAW pun melakukan hal yang sama, yaitu tidak pernah memproklamirkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya bahwa kita adalah penganut agama Islam. Kenapa demikian? Al-Quran menjawab, ternyata Islam bukanlah sebutan, simbol, ataupun nama. Saudaraku yang beriman, Islam adalah gelar, Islam adalah pencapaian atau tujuan. Dia membutuhkan sebuah proses untuk meraih gelar itu. Proses itu berlaku bagi manusia sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya. Dialah sesungguhnya roh ilahi yang ditiupkan kepada tiap manusia, yang mengajarkan, menemani, mengantarkan hingga manusia menuju kepada keselamatan. Dalam bahasa Arab dinamai aslan, dan dalam Al-Quran disebut sebagai Islam. Saudaraku yang beriman, berpijak pada pengertian Islam yang dijelaskan di atas, maka sudah sepantasnya para utusan Allah atau para nabi-nabi Allah tidak membuat klaim memproklamirkan diri kepada pengikutnya sebagai penganut agama Islam. Tentu dengan dalil tidaklah patut mengklaim gelar yang masih dalam proses. Namun para nabi, mereka hanya mewasiatkan kepada anak cucunya dan para pengikutnya agar mati dalam keadaan muslim atau berserah diri. Lalu bagaimana dengan pengikut Nabi Muhammad SAW yang sudah menyebut mereka adalah golongan Islam? Patutkah atau kelirukah menyandang nama tersebut? Soal kepatutan, wallahu alam, hanya Allah yang maha teliti dan maha bijaksana. Lalu kelirukah? Tentu juga tidak, sebab tidak ada dalil-dalil Al-Quran yang bertentangan dengan hal itu. Namun yang perlu dipahami bahwa Islam yang disandang tersebut hanyalah sebuah doa yang tentu perlu dibarengi dengan perilaku dan sifat yang menyelamatkan, atau sering disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Saudaraku yang beriman, sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah gelar, sebab itu gelar ini hanya hak Allah. Siapapun dan siapa saja dapat mendapatkan gelar itu di akhir hayatnya tanpa terkecuali. Mister Analisis berdoa agar kita semua yang mengikuti terus channel ini masuk sebagai manusia-manusia terpilih yang mati dalam keadaan berserah diri atau muslim, yang berarti selamat atau Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya Artman Andi Hasid. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya bersama Mister Analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.